Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita sebagai anak-anak Allah, kita bersyukur atas kasih dan pemeliharaan Allah yang terus kita rasakan sampai saat ini. Anak-aanak Tuhan, mari bersama-sama kita datang beribadah kepada Tuhan. Saya jemput semuanya kita bangkit berdiri dan kita mengangkat pujian Ku Masuki Gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan hanya kepadamu ya Bapa, Bapa pemilik hidup dan kehidupan kami. Kami berterima kasih dan bersyukur atas penyertaan-Mu Tuhan di sepanjang kehidupan kami, terutama pada malam hari Kau sudah memberkati, menyertai kami, menjaga kami dari istirahat kami hingga pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang kembali fit, itu semua karena berkat dan kemurahan dari Tuhan. Tuhan, kami akan bersiap untuk beribadah, kiranya Tuhan mau memberkati kami dari awal, pertengahan hingga selesainya ibadah kami. Memberkati juga Pak Guru Edi yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memperlengkapi Pak Guru Edi, memberikan hikmat bagi Pak Edi hingga boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa dan ucapan syukur kami, dalam nama anak-Mu kami sudah berdoa. Amin. Sebelum kita masuk ke dalam cerita, mari kita mengangkat pujian yang mengatakan bahwa firman Tuhan pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kepada Pak Guru Edi dengan kasih disilahkan. Ya. Salam adik-adik sekolah minggu dan adik-adik remaja. Ya, pasti adik-adik sekolah minggu dan adik-adik remaja semua dalam keadaan sehat dan sukacita. Saat ini kita akan membaca akan kebenaran firman Tuhan yang dipilih dari Injil Lukas pasalnya yang ke-7 ayat 36 sampai ayatnya yang ke-50. Semua adik-adik sekolah minggu yang berada di rumah membuka pembacaan kita dari
Lukas 7 ayat 36 sampai ayatnya yang ke-50. Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Sahut Simon, "Katakanlah, Guru." Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan utang kedua orang itu. "Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia?" Jawab Simon, "Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih." Lalu ia berkata kepada perempuan itu, "Dosamu telah diampuni." Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, "Siapakah ia ini, sehingga ia dapat mengampuni dosa?" Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, "Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Ya, itu pembacaan kita pada saat ini. Kira-kira bagaimana tanggapan adik-adik sekolah minggu ketika melihat ada orang yang merasa dirinya paling benar, merasa dirinya paling suci, bahkan menganggap dirinya sebagai orang yang paling baik di antara orang-orang lain? Pasti jawaban dari adik-adik sekolah minggu mungkin ada, itu orang sana sangat sombong sekali. Dia merasa dirinya paling suci, merasa dirinya paling benar, bahkan mungkin merasa dirinya paling tidak berdosa. Atau juga ada adik-adik sekolah minggu yang kaget ketika melihat orang-orang seperti ini. Pada waktu itu, orang Farisi mengundang Yesus datang makan ke rumahnya. Meskipun saat itu Yesus yang disebut Mesias tidak sangat menyukai setiap hal-hal yang dilakukan oleh orang Farisi. Namun
Yesus di sini tetap mau datang untuk menerima akan undangan tersebut. Ketika Yesus menerima undangan tersebut, maka Yesus duduk dan makan bersama orang-orang di dalam rumah tersebut. Adapun pada saat itu ada perempuan berdosa mendengar bahwa ternyata Yesus sedang makan di rumah orang Farisi. Bahkan perempuan itu datang ke rumah orang Farisi, dan ketika perempuan itu datang, ia juga membawa buli-buli pualam berisi minyak wangi. Buli-buli itu kalau sekarang bisa diartikan seperti sebuah guci yang dibuat dari tanah liat, dan pada saat itu diisi dengan minyak wangi. Akhirnya perempuan ini sangat tersungkur, sangat menangis ketika berada di kaki Yesus. Bahkan dia membasahi kakinya dengan air matanya dan menyeka dengan rambutnya. Lalu perempuan ini bahkan mau mencium kaki Yesus, dan dengan minyak wangi yang dibawanya itu, perempuan ini juga sangat rela dan mau untuk meminyaki kaki Yesus. Oleh karena itu orang Farisi ini mengundang Yesus, tidak suka dengan perbuatan perempuan itu. Akhirnya keberadaan Yesus ini, lalu dia berbicara kepada Simon mengenai perumpamaan dua orang yang berhutang. Dengan demikian, Simon pada saat itu mendengarkan perkataan Yesus dan menjawab pertanyaan Yesus dalam perumpamannya tersebut. Yesus mendengar, bahkan Yesus membandingkan antara perbuatan kasih yang dilakukan secara nyata oleh perempuan berdosa dan perbuatan yang dilakukan orang-orang Farisi yang pada saat itu menganggap dirinya paling benar, paling suci, bahkan menganggap dirinya paling tidak berdosa. Dengan demikian, perempuan berdosa ini benar-benar secara tulus, benar-benar dengan penuh sukacita menunjukkan kasihnya yang nyata. Jadi dia mengasihi sesamanya itu didasari dengan kasih yang tulus. Berbeda halnya dengan orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi ini memang sangat cerdas, sangat pandai dalam berbicara, berdiskusi, tetapi di dalam kenyataan sehari-hari dia tidak melakukan suatu tindakan kasih di dalam perilaku kehidupan sehari-hari ini. Di mana Yesus saat itu berkata kepada perempuan itu bahwa dosamu telah diampuni. Sebab perempuan berdosa itu dengan rasa sukacita, dengan rasa pengorbanan melakukan kasih sehingga mendapatkan pengampunan dari Yesus. Demikian pun sebagai anak-anak sekolah minggu dan adik-adik remaja, kita juga harus tahu bahwa di hadapan Yesus semua manusia telah berdosa, sehingga sebenarnya kita tidak layak lagi di hadapan Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah melalui pengorbanan Yesus di kayu salib, dari kematian sampai kebangkitannya, maka dosa-dosa kita telah ditebus dan kita layak menerima anugerah keselamatan. Maka dari itu sebagai anak-anak sekolah minggu, kita tidak boleh hanya pandai dalam berbicara, mengatakan sesuatu ataupun berdiskusi, tetapi yang utama sebagai orang-orang percaya, maukah kita secara sungguh melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita?
baik di dalam kehidupan keluarga, adik-adik sekolah minggu, dalam bermain maupun dalam belajar, kita tunjukkan kasih nyata terhadap sesama. Contohnya, kita mau dengan tulus mengasihi dengan sungguh orang tua kita, mengasihi saudara, mengasihi teman kita, ataupun kita mau membuka diri kita untuk mengampuni sesama kita karena kita mengetahui bahwa Tuhan telah terlebih dahulu mengampuni umatnya. Itu yang menjadi pegangan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dengan demikian sebagai anak-anak sekolah minggu kita juga harus bersyukur, bersuka cita karena pengampunan yang diberikan oleh Yesus Kristus. Sehingga kita sebagai anak-anaknya mau juga untuk saling mengasihi, memaafkan dan mengampuni sesama. Demikianlah cerita kita dan semuanya tulis di buku penghubung adik-adik sekolah minggu dan adik-adik remaja. Bahan cerita kita dari Lukas 7 ayat 36 sampai 50 dengan pokok cerita hanya karena kasih karunia Allah. Hanya karena kasih karunia Allah. Sungguh indah firman Tuhan yang boleh kita dengarkan yang sudah di-sharingkan oleh Pak Guru Edi. Semoga firman yang sudah kita dengarkan boleh kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita sebagai anak-anak yang takut akan Tuhan dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Untuk merespon firman yang sudah kita dengarkan, mari kita merespon dengan pujian yang menyatakan kasih itu memaafkan. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali dan juga bukan hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Bersama-sama kita akan membawa tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan dalam bentuk persembahan. Anak-anak sekolah minggu boleh memasukkan persembahannya ke dalam amplop yang sudah disediakan dan boleh mengumpulkannya ke orang tua, dan orang tua boleh mengumpulkan ke majelis kelompok masing-masing. Sebelum kita membawa persembahan, kita diingatkan dari Yunus pasalnya yang kedua ayat 9. Berbunyi demikian, tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Mengiringi persembahan kita, mari bersama-sama kita angkat pujian, bawa persembahan. Saatnya kita akan berdoa syafaat kepada Pak Guru Edi yang akan memimpin kita dalam doa syafaat. Dengan kasih disilahkan. Saat ini
kita akan masuk dalam doa syafaat. Semua adik-adik sekolah minggu, bahkan adik-adik remaja yang menyaksikan ibadah ini, semuanya tenang, lipat tangan dan tutup mata. Kita berdoa. Ya Allah Maha Pengasih di dalam kehidupan kami, terima kasih ya Tuhan, karena di saat ini Engkau masih menuntun dan menyertai kami sebagai anak-anak-Mu dalam mengikuti akan ibadah SMGT secara virtual. Meskipun sampai saat sekarang ini kami masih berada dari rumah kami masing-masing, tetapi kami sebagai anak-anak-Mu tetap semangat, tetap bersuka cita dalam mengikuti ibadah, dan kami yakin dari hari ke hari ya Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu senantiasa taat dan setia kepadamu, karena Engkaulah satu-satunya yang telah memberikan kami anugerah keselamatan. Bapa di sorga, kami juga mendoakan ya Tuhan, saat ini kami telah mendengarkan akan cerita Alkitab-Mu. Biarlah melalui cerita Alkitab-Mu ini kami senantiasa pahami, kami senantiasa mengerti, terlebih kami sebagai anak-anak-Mu senantiasa mau menjadi pelaku-pelaku firman di dalam setiap kehidupan kami, agar kami juga mampu memaafkan, mengampuni dan mengasihi sesama kami. Bapa di sorga, saat ini juga kami telah memberikan tanda ungkapan syukur kami lewat persembahan. Biarlah ya Tuhan Engkau memberkati akan persembahan yang boleh kami kumpulkan dari rumah kami masing-masing, agar persembahan ini dapat dipakai dalam kelancaran akan pelayanan dalam wadah SMGT ya Tuhan. Bapa di sorga, kami juga mendoakan buat adik-adik sekolah minggu dan adik-adik remaja yang mungkin pada saat ini sementara mengikuti mid semester. Biarlah ya Tuhan Engkau yang senantiasa memberikan semangat, memberikan komitmen, bahkan memberikan ketekunan dalam belajar. Dan biarlah setiap cita-cita dan harapannya Engkau yang memberikan yang terbaik di dalam kehidupannya. Begitupun ketika diperhadapkan dengan berbagai macam soal, anak-anak sekolah minggumu mampu menjawabnya dengan baik dan benar, dan senantiasa mengandalkan di-Kau saja ya Tuhan. Bapa di sorga, kami mendoakan buat adik-adik sekolah minggu dan adik-adik remaja yang mungkin pada saat ini berada dalam kelemahan tubuh. Biarlah ya Tuhan Engkau memberkati, Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan mereka dan menyatakan akan setiap kuasa-Mu. Berkati makanan, obat-obatan yang dikonsumsi, agar dari dalamnya mampu memperoleh akan kesembuhan. Kami juga mendoakan buat orang tua dari anak-anak sekolah minggu ya Tuhan, di dalam kehidupannya sehari-hari, di dalam setiap tugas dan tanggung jawabnya, baik dalam mendidik dan mengarahkan anak-anak sekolah minggu maupun di dalam melaksanakan pekerjaan. Berkati ya Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan dan hikmat, agar di dalamnya nama-Mu yang terus dipuji dan dimuliakan. Lewat kesempatan ini kami juga mendoakan buat bangsa dan negara kami yang sampai saat ini ya Tuhan masih bergumul karena pandemi COVID-19. Biarlah ya Tuhan Engkau yang memberkati buat pemerintah kami dalam setiap keputusan yang diambil, agar itu benar-benar berpihak kepada kami sebagai warga masyarakat ya Tuhan. Dan kami yakin dan percaya bahwa suatu saat pandemi COVID-19 ini akan segera berlalu. Itu semua karena kuasa dan pertolongan-Mu, sehingga kami dapat kembali menjalani kehidupan kami secara normal dan tetap berserah hanya kepada-Mu. Segala aktivitas
kegiatan kami serahkan hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Ini doa, ungkapan syukur, permohonan, dan harapan kami yang kami bawa hanya di dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah anak-anak sekolah minggu, saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Namun sebelum itu mari kita mengangkat pujian yang mengatakan, tenanglah kini hatiku. Demikianlah ibadah minggu kita pada hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di minggu berikutnya. Dadah.